Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang bertemu kembali dengan mengikuti setia dialektika malam ini. Dan dialektika malam ini saya sengaja mengambil satu pembahasan dan sebenarnya istilahnya ini sangat penting sekali kita pahami. Ada istilah yang dalam singkatannya itu adalah CARS, ya. CARS itu adalah sebenarnya singkatan dari istilah penting dan ini merupakan syarat yang ditentukan sebenarnya bagi mestinya pejabat tinggi negara, misalnya presiden, pejabat tinggi negara, malah sampai misalnya pada pegawai-pegawai biasa. Jadi CARS itu sebenarnya adalah singkatan dari istilah yang dinyatakan itu sebagai istilah yang penting sekali untuk para pejabat. Teman-teman sekalian, tidak ada sebenarnya yang mengungkapkan istilah ini dari satu orang, tapi dia merupakan kumpulan pandangan dari beberapa ahli. Dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang analogi CARS itu adalah singkatan dari konsistensi, kemudian A-nya itu accountability, R-nya itu responsibility, dan S itu service, ya. Teman-teman sekalian, jadi istilah CARS, jadi 4 kata tadi, C, A, R, S, itu sebenarnya singkatan dari apa yang saya katakan tadi, misalnya dari konsistensi, accountability, responsibility, dan service. Kalau misalnya kita terjemahkan itu dalam bahasa Indonesia, sebenarnya tentu berarti akuntabilitas, tanggung jawab, konsistensi, dan pelayanan. Teman-teman sekalian, saya baca dan temukan istilah itu sebenarnya dari atau dikemukakan oleh beberapa ahli, jadi bukan hanya seorang, tapi kalau tadi saya katakan ada 4 istilah yang dijelaskan di sini, keempat istilah itu sebenarnya merupakan gabungan dari 4 pemikir penting, 4 pemikir besar yang sebenarnya saya ingin coba jelaskan di sini secara ringkas. Yang pertama adalah konsistensi. Ini sebenarnya dikemukakan oleh salah seorang penulis terkenal yaitu Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Dan istilah akuntabilitas itu dikemukakan oleh Patrick Lencioni dalam bukunya The 5 Dysfunction of istilah. Yang berikutnya itu ditemukan pada buku John Maxwell dalam bukunya The 21 Irrefutable Laws. Dan dia menggunakan istilah ini sebenarnya istilah pentingnya tanggung jawab oleh seseorang ketika misalnya dia memegang tanggung jawab, apalagi misalnya untuk pejabat tinggi negara. Dan yang keempat, yang terakhir adalah istilah yang saya kemukakan tadi adalah service, pelayanan, dikemukakan oleh Robert K. Greenleaf dalam buku yang berjudul Leaders. Teman-teman sekalian, jadi 4 ahli ini mengemukakan istilah-istilah yang berbeda yang saya gabungkan di sini menjadi satu syarat, dan kemudian istilah itu juga saya temukan dalam satu buku yang mengatakan sebaiknya seorang pemimpin harus memiliki paling tidak keempat sifat ini. Teman-teman sekalian, jadi konsistensi itu berarti syarat penting untuk seorang pemimpin, dan pemimpin itu harus benar-benar memiliki sikap tangguh dan bertanggung jawab teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai-nilai yang dipercaya misalnya kalau pada seorang pemimpin, misalnya negara atau juga misalnya para pejabat, apalagi menteri dan pejabat-pejabat penting, itu memang mereka harus benar-benar bertanggung jawab untuk semua tugas yang diberikan pada mereka. Dan bahkan pegawai kecil sekalipun, misalnya seperti guru atau pegawai-pegawai yang mereka juga tetap diminta untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka berkatakan, dan mereka harus benar-benar konsisten dengan syarat-syarat yang diperlukan atau diminta pada mereka. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan seorang presiden, dan kemudian apalagi presiden itu kan disumpah bahwa dia harus misalnya bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya itu sesuai dengan kewajiban yang dibebankan padanya, maka itu adalah merupakan keharusan baginya untuk bisa melakukan tugas itu secara konsisten. Yang kedua, nanti saya akan jelaskan ini perluasan sedikit dari istilah-istilah ini. Yang kedua adalah akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu adalah sikap yang tanggung jawab juga atas ucapan, tindakan, dan keputusan yang dibuat. Jadi akuntabilitas termasuk sebenarnya mengakui kesalahan jika memang ada dilakukan kesalahan itu. Jadi berani misalnya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, dan ini sebenarnya juga yang dikemukakan tadi pada prinsip atau cara syarat yang kedua itu, yaitu akuntabilitas. Dan yang berikutnya misalnya yang ketiga adalah responsibility.
yaitu bagaimana misalnya seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Jadi kalau tadi misalnya pada akuntabilitas dikemukakan bahwa akuntabilitas itu adalah suatu sikap bertanggung jawab atas ucapan, tindakan, keputusan yang dibuat. Teman-teman sekalian, kalau seorang presiden diminta untuk misalnya, dan memang bukan hanya diminta, tapi itu kewajibannya adalah untuk bisa bertanggung jawab atas semua tindakannya, semua ucapannya, keputusan yang dibuat. Teman-teman sekalian, bukan hanya keputusan yang dia buat, tapi keputusan misalnya yang ditentukan oleh undang-undang, baik untuk presiden sendiri atau pejabat-pejabat lain, misalnya Mahkamah Agung ya, atau misalnya Mahkamah Konstitusi dan seterusnya itu sebenarnya mereka semua harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan pada mereka. Tanggung jawab itu bukan hanya sebenarnya tanggung jawab untuk masyarakat dan negara warga negara, tetapi juga tanggung jawab mereka nanti di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman sekalian, jadi termasuk misalnya mengakui kesalahan jika memang ada kesalahan itu dilakukan dan tidak cuek saja. Misalnya apapun yang dilakukan, misalnya istilahnya korupsi atau misalnya perubahan mengubah undang-undang dan seterusnya itu cawe-cawe. Itu mestinya mereka harus bertanggung jawab kalau memang ada di antara pejabat itu, apalagi presiden misalnya melakukan itu, mestinya dia harus bertanggung jawab dan membukakan pengakuan dan permintaan maaf pada masyarakat atau warga negara. Teman-teman sekalian, ingat kemarin-kemarin itu ada sempat misalnya Gibran itu membagikan buku-buku tulis untuk teman-teman anaknya, dan kemudian di situ dikatakan bahwa itu ada model kampanye yang tidak ini, tapi ada baik di situ karena memang akhirnya Gibran itu sebenarnya minta maaf atas apa yang dianggap memang mendapat kritik yang sangat luas dari masyarakat. Jadi tadi kita katakan bahwa yang pertama itu adalah konsistensi, yang kedua akuntabilitas, dan yang berikutnya adalah responsibility. Responsibility itu artinya bertanggung jawab. Jadi seorang pemimpin, bukan hanya seorang pemimpin yang dalam pengertian tadi kita katakan, ya memang misalnya presiden, atau misalnya pejabat-pejabat tinggi negara, atau misalnya yang lain, tapi juga sampai ke bawah. Tapi tentu saja pertanggungjawaban itu lebih banyak diminta sebenarnya pada ya pejabat tinggi negara. Karena misalnya seorang presiden berarti kalau di Indonesia misalnya dia bertanggung jawab pada ratusan juta warga negara untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan warga negara. Jadi seorang pemimpin yang baik berani bertanggung jawab atas peran dan tugas yang dipercayakan padanya. Jadi bukan mengkhianati, bukan melanggar apa yang dilakukan, atau misalnya berbuat yang berbeda, mengungkapkan yang berbeda, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Teman-teman sekalian, semua tugas harus diselesaikan dengan baik, sesuai dengan peraturan, dan berupaya sebaik mungkin menjalankan peraturan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, melaksanakan tugas itu dengan baik agar mencapai tujuan yang diharapkan dari tugas yang diberikan padanya, tugas dari negara atau lembaga-lembaga atau organisasi yang semuanya sebenarnya memerlukan apa yang kita sebut tadi, pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan pada setiap orang. Yang berikutnya teman-teman sekalian adalah service. Service itu sebenarnya itu hal yang paling kita anggap, walaupun kita katakan itu sebagai syarat yang keempat, itu sebenarnya merupakan penting karena sangat berhadapan langsung dengan masyarakat. Bersebasan kalau presiden misalnya dia berhadapan langsung bukan hanya dengan warga negara, tapi juga dengan warga negara lain, juga misalnya pada lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, itu termasuk tidak terlepas dari pertanggungjawaban seorang presiden. Jadi presiden harus melayani mereka dan bukan justru mengajaknya sebenarnya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang semestinya dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi service itu adalah pelayanan yang berarti bahwa seorang pemimpin benar-benar harus berorientasi pada pelayanan, kemudian melayani tim atau bawahannya dengan sebaik mungkin. Dan teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang yang diberikan kepercayaan tugas, mulai misalnya ya pejabat tinggi sampai pejabat-pejabat rendahan. Teman-teman sekalian, keempat syarat itu adalah keempat yang sebenarnya tidak bisa diabaikan, teman-teman sekalian. Tadi saya katakan bahwa ya KARS ini, empat istilah itu sebenarnya diambil dari pemikiran empat orang ahli yang mengungkapkan masing-masing itu misalnya penekanannya pada bagian-bagian tertentu, dan kemudian keempat tugas itu, kewajiban itu dirangkum pada perkuliahan kita malam ini. Teman-teman sekalian, jadi seorang yang menjalankan tugas dengan baik, melaksanakan apa yang tadi kita sebut dengan ya KARS itu, dipercaya dan pasti dihormati oleh masyarakat.
Jadi menunjukkan apa yang mereka lakukan itu, integritasnya, dan kemudian tanggung jawabnya yang tinggi terhadap masyarakat yang memberikan kepercayaan atau negara yang memberikan kepercayaan padanya. Dan sikap-sikap yang seperti itu sebenarnya menunjukkan transparansi dan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan dan tugas kewajiban yang dibebankan pada pegawai atau katakanlah misalnya pada pejabat-pejabat tersebut. Teman-teman sekalian, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang kita kemukakan tadi, yang 4 itu, seorang presiden terutama sekali atau pejabat negara, pegawai rendahan sekalipun mestinya dapat menunjukkan kesetiaannya pada undang-undang, pada peraturan, serta komitmen yang tinggi untuk memimpin dengan integritas dan bertindak seadil-adilnya pada masyarakat. Dan hal ini sebenarnya hal yang sangat penting. Dan kita pasti banyak sekali kecewa jika misalnya para pemimpin negara itu atau pejabat tinggi negara itu melakukan ucapan yang bertentangan sekali dengan tindakannya, melakukan misalnya pelanggaran terhadap undang-undang, atau misalnya melakukan cawe-cawe, apalagi misalnya banyak sekali di antara para pejabat negara itu misalnya melakukan korupsi dan tindakan-tindakan lain yang semuanya bertentangan dengan 4 prinsip yang kita kemukakan tadi. Teman-teman sekalian, ini adalah prinsip-prinsip KARS itu adalah konsistensi, saya ulangi kembali, konsistensi, akuntabilitas, responsibility, dan service itu secara umum dapat diterapkan baik dalam konteks, baik misalnya dalam negeri, untuk pejabat tinggi atau apalagi presiden, dan juga untuk tindakan yang pasti juga akan dinilai secara global. Teman-teman sekalian, jadi permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan yang sebenarnya yang perlu sekali diperhatikan. Karena kalau tidak, kita lihat sekarang ini bagaimana misalnya masyarakat memberikan penilaian terhadap ketidakkonsistenan para pejabat tinggi negara, termasuk presiden, untuk melakukan pertanggungjawaban dan konsisten dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk masyarakat dan kepentingan negara. Teman-teman sekalian, dalam konteks internasional, negara-negara biasanya diharapkan untuk mematuhi hukum internasional. Jadi bukan hanya misalnya hukum yang berlaku untuk satu negara, tapi hukum yang berlaku secara internasional. Teman-teman sekalian, kita bisa lihat sekarang bagaimana misalnya permasalahan yang muncul di Israel dan Lebanon. Bagaimana misalnya kita lihat sekarang permasalahan itu bukan hanya menjadi masalah yang dilakukan terutama sekali masalah tentang pelanggaran hak asasi dan kejahatan perang dan apa yang kita sebut misalnya genosida. Itu adalah sebenarnya suatu keharusan untuk melakukan tanggung jawab secara global. Termasuk tadi apa yang kita katakan bahwa ada 4 syarat untuk seorang pemimpin itu, terutama sekali pemimpin-pemimpin yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Bagaimana supaya mereka sadar dan mencoba melakukan itu dengan baik. Karena kalau itu dilakukan baik, masyarakat harus atau pasti menghormati apa yang dilakukan. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu adalah diskusi kita pada dialog malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.